Shalom, perkenalkan nama saya Kasdim Lase. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SDN 32 Rangkat Indah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 dari LPTK IAKN Ambon. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya dengan tema saling melayani pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 di kelas 6. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Berdiri semuanya. Berikan hormat. Selamat pagi guru. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Yes, yes, mantap. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengawali dengan doa, yaitu kita salah satu kawan-kawan dari adik-adik mewakili kita dalam doa. Silakan. Kita belajar berdoa dimulai. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mendidik
sebagai pembantu atau menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Ya, bisa dengan kata lain juga kita bisa melihat bahwa dengan kata lain melayani dapat berarti juga menjadi seorang hamba bagi siapa? Orang lain. Yang kedua siapa? Seorang hamba adalah orang yang selalu sedia untuk membantu. Yang ketiga, itulah kata daripada melayani. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam membaca Alkitab. Ada bawa kita semuanya? Ada ya, jangan sampai tidak ada ya. Di les agama Kristen harus membawa Alkitab. Karena Alkitab itu adalah dasar segala satu untuk iman kita, mengkokohkan kepercayaan kita kepada siapa? Tuhan. Oke, silakan buka. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Boleh karena ayat ada 8 ayat, salah satu orang boleh ya. Siapa duluan? Oke, silakan berdiri. Berdiri dong. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Oke, ayat kedua apa? Berdiri supaya kawan-kawan mendengarkan. Suaranya besarkan. Oke, ayat yang ketiga silakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oke, terima kasih. Lanjut ayat keberapa? Ke-4. Oke, lanjut. Oke, ayat 6. Mengenai diriku, aku sedang dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Oke, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhirnya dan aku telah Melihara memelihara iman. Oke, ayat ke-8. Berdiri. Sekarang telah terjadi bagiku mahkota kebenaran yang akan diturunkan kepada kedua hakim yang aku pada hari itu. Hanya kepadaku Melainkan melainkan juga kepada semua orang yang membutuhkan kedatangan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, di dalam ayat ya
harus kita melibatkan apa? Melayani sesama atau melayani siapa gitu? Pentingkah kita melayani sesama? Penting, betul ya? Pentingkah kita melayani keluarga? Pentingkah kita melayani kita sebagai murid? Kita melayani guru? Di dalam konteks melayani, ya kita bisa menjadi pembantu guru, contohnya membantu guru menyiapkan minum atau pulpen atau absen di meja. Kalau melayani juga di mana bisa digunakan tadi? Pertama ada 3 ibu bilang apa? Masyarakat, keluarga, dan sekolah. Di gereja juga bisa dong. Bisa enggak? Bisa. Jadi apa? Jadi relawan, menjadi bisa kita membantu pengurus gereja membersihkan gereja. Itu juga salah satu adalah melayani. Jadi di sini tadi dengan tema kita adalah saling melayani. Ingat ya? Tema kita hari ini apa? Ulang keras. Tema kita hari ini anak-anak. Saling melayani. Di dalam mana saja kita melayani? Pertama, masyarakat. Oke, good. Tepuk tangan. Kita lanjut. Kita akan masuk dalam diskusi. Ya, materi singkat yang Ibu sampaikan tentang saling melayani. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kita akan berdiskusi bersama, ya, tentang saling melayani. Yang tadi ada di keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga di masyarakat. Ibu akan bagi 3 kelompok. Baik. Kelompok pertama dari Tasya sampai cewek cantik siapa namanya? Dika. Oke. Kelompok kedua dari Kepa kelas sampai anti merah siapa namanya? Ibu juga lupa. Siapa namanya? Sonia. Karnia. Oke. Kelompok ketiga dari sini sampai ada cantik yang lurus rambutnya. Baik. Ya, sebelum masuk dalam pembagian kelompok, udah ingat tadi kelompoknya? Sudah ya? Ibu bagi dulu sebentar ya. Oke, siapa-siapa sudah dapat? Ya, baik. Oke. Ibu akan bagi dalam 2 kelompok, 3 kelompok. Yang pertama tadi apa itu? Dilihat di pada kelompoknya. Yang apa kelompok pertama? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang kedua, kelompok kedua apa itu? Baca. Penerapan. Ini di lingkungan mana? Dibaca lingkungannya. Nomor 1 itu di lingkungan rumah. Yang kedua di lingkungan sekolah. Yang ketiga di lingkungan. Ya, oke. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang mana yang di sekolah?
Pokoknya salah benar yang tidak masalah. Ente menyampaikan apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu. Respon dari tema kita materi pada pagi hari ini. Oke, berdiri. Di lingkungan masyarakat. Berdiri. Membantu orang yang sedang berkesusahan. Itu di lingkungan masyarakat. Masih ada? Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Semuanya ya. Yang kedua, kita masih ada tugas. Ya, yang kedua, dalam bagian pemahaman Alkitab, dalam 2 Timotius pasal 4 tadi, ada yang perlu dipertanyakan. Ibu bagikan lagi ya. Ya, oke, silakan. Bagi dulu Tasya, minta tolong ibu atau oh iya ibu. Kita menguji konsentrasi siswa di dalam berdua-berdua boleh dalam materi yang ibu sampaikan. Oh ya, Tasya sini. Oke. Yang
Sudah? Sudah? Oke. Siapa yang selesai? Angkat tangan. Baca boleh. Salah satu aja mewakili dari kaum lain. Tasya? Silakan. Siapa yang menulis surat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8? Jawabannya Paulus. Iya, Gus. Yang kedua coba. Kepada siapa surat itu ditujukan? Jawabannya kepada Timotius. Kepada Timotius. Yang selanjutnya silakan. Kerja dan bersama ya. Oke. Kita sudah menonton tadi bahwa saling melayani. Perhatikan tutup kitanya fokus di depan. Perhatikan di depan tugasnya, kita akan lanjut di minggu depan yang belum selesai ya. Perhatikan di depan. Tadi kita sudah menonton video. Kita tadi halo. Halo. Bahasanya begini. Halo. Konsentrasi. Semangat.
adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. seperti apa? Menolong teman yang kesulitan belajar, membantu orang tua di rumah, menyapa dan mendoakan teman yang tidak sedih. Iya, menolong teman yang kesulitan belajar itu berada di lingkungan sekolah. Membantu orang tua di rumah itu keluarga. Menyapa dan mendoakan teman yang sedang sedih itu juga di masyarakat. Jadi, anak-anak kelas 6 dalam materi yang Ibu sampaikan tentang